warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama kita ya, Sel. Kita hari ini bakalan bahas materi ketiga tentang harta dalam Islam. Itu. Harta dalam pandangan Islam. Iya, kita bakalan bahas mengenai definisi, kedudukan, pembagian harta, fungsi dan juga sebab kepemilikan harta nih, gitu. Ya, kan kita semua juga punya harta ya, kayak uang, terus kesehatan itu juga termasuk harta. Dan karena bab kali ini mengenai harta, maka kita itu perlu tahu nggak sih apa itu harta, terus kedudukan harta dan juga macam-macam harta gitu. Nah, aku bakal jelasin ke kamu tentang pengertian dan juga unsur-unsur harta nih. By the way, kamu udah tahu belum sih pengertian dan unsur-unsurnya itu apa aja? Belum, aku belum tahu. Coba jelasin. Kalau misalkan belum tahu, aku bakalan jelasin ke kamu ya. Yang pertama, aku bakalan jelasin tentang pengertian harta dulu nih. Jadi, harta itu adalah al-ma'al atau al-amwal yang artinya condong atau berpaling. Gitu. Aku bakalan sebutin ke kamu juga satu pendapat ulama, aku ngambil dari Hanafiyah ya. Oke. Jadi menurut Hanafiyah, harta adalah segala sesuatu yang dapat disimpan untuk digunakan ketika dibutuhkan. Penggunaannya bisa dicampuri oleh orang lain gitu. Dan untuk unsur-unsur harta itu ada 4. Yang pertama, bersifat materi atau memiliki wujud. Yang kedua, dapat disimpan untuk dimiliki. Yang ketiga, dapat dimanfaatkan. Dan yang keempat, uruf, adat, atau kebiasaan masyarakat memandangnya sebagai harta gitu. Nah, kalau dalam Islam sendiri, Islam itu memandang harta sebagai benda milik Allah yang statusnya sebagai amanat atau titipan, sebagai perhiasan, sebagai ujian keimanan, sebagai bekal ibadah, dan juga sebagai kebutuhan dasar. Lalu, kepemilikan harta dapat dilakukan melalui akmal masyiyah yang halal dan sesuai aturan. Terus, dilarang mencari harta bekerja atau berusaha yang dapat melupakan kematian. Yang terakhir, dilarang menempuh usaha yang haram seperti melakukan kegiatan riba, perjudian, berjual beli barang yang dilarang atau haram, mencuri, merampok, penggasapan, atau curang dalam takaran dan timbangan. Nah, kali ini aku bakalan jelasin ke kamu tentang pembagian harta. Karena kita baru tahu ya, ternyata kalau misalkan harta itu dibagi ke 9 segi loh. Kamu baru tahu kan? Baru tahu. Nah, maka dari itu aku bakalan jelasin satu-satu 9 segi dalam pembagian harta nih. Nah, yang pertama dilihat dari segi kebolehan pemanfaatannya nih. Ada 2, yaitu halal untuk dimanfaatkan dan juga tidak halal untuk dimanfaatkan. Yang kedua dilihat dari segi jenisnya, yaitu harta tidak bergerak dan juga harta bergerak. Yang ketiga dilihat dari segi pemanfaatannya. Ada harta al-istimali dan juga harta al-istihlaki. Yaitu yang pertama, pemanfaatannya menghabiskan benda tersebut dan tetap utuh seperti rumah, lahan pertanian, dan juga pakaian. Tadi yang istihlaki yaitu menghabiskan benda tersebut seperti minuman, sabun, makanan, dan lain-lainnya. Terus yang keempat, dilihat dari segi ada tidaknya di pasaran. Benda yang tidak ada jenisnya di pasaran, itu disebutnya adalah al-mithli. Yang kedua, benda yang tidak ada di pasaran, yaitu al-kini gitu. Yang kelima nih, dilihat dari segi status atau kedudukan harta, yaitu harta yang dimiliki, baik milik pribadi, badan hukum, organisasi, atau yang lainnya. Terus juga ada harta yang telah dikhususkan untuk kepentingan umum, seperti jalan, masjid, makam, dan juga tanah wakaf. Dan juga ada yang terakhir mubah atau harta yang tidak dimiliki, seperti sumber mata air, hewan, dan air, angin, seperti itu. Nah, yang keenam, dilihat dari segi berkembangnya atau tidak nih. Ada 2, yaitu harta pokok, seperti pepohonan dan juga hewan. Yang kedua ada harta hasil, yaitu seperti sewa rumah, buah-buahan dari pepohonan, susu dari sapi atau kambing.
Yang ketujuh, dilihat dari segi kepemilikannya nih. Ada harta pribadi, tidak boleh diambil manfaatannya tanpa disetujui oleh pemiliknya. Yang kedua adalah harta milik umum atau bersama, yaitu boleh diambil nih pemanfaatannya. Untuk yang kedelapan, dilihat dari segi bisa dibaginya atau tidak. Harta yang bisa dibagi seperti beras, tepung, itu kan bisa dibagi ya kan? Iya, benar. Nah, untuk meja, kursi, dan lainnya kan tidak bisa dibagi. Itu disebutnya adalah mal gorir qabil lil al-qismah. Nah, untuk yang terakhir, dilihat dari segi bentuknya nih. Ada dua. Harta ain, harta yang berbentuk benda seperti rumah, pakaian, mobil. Dan yang kedua, ada harta dain. Sesuatu yang berada dalam tanggung jawab uang yang berada dalam tanggung jawab seseorang. Contohnya seperti itu. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu sebab kepemilikan harta. Ada 3 nih. Yang pertama, sekedar memegang harta mubah yang belum ada pemiliknya namun dengan beberapa syarat tertentu. Terus yang kedua, perjanjian pemindahan kepemilikan seperti jual beli atau hibah. Yang terakhir, warisan. Nah, untuk fungsi harta sendiri ada fungsi sosial dan juga fungsi ekonomik edukatif. Untuk fungsi sosial yaitu harta benda merupakan milik bersama atau public goods, meskipun dimiliki oleh perorangan. Lalu untuk fungsi ekonomik edukatif yaitu dalam sistem ekonomi masyarakat untuk mencegah terkonsentrasikannya modal atau harta di tangan para agnia. Yang kedua, sifat harta adalah berkembang dan nilainya berkembang. Nilai edukatif harta bertujuan untuk mendidik manusia menjauhi sifat tamak dan bakil. Terus yang terakhir, efektif, harus berperan dalam lapangan produktif untuk menghindari penimbunan. Itu fungsi harta dan juga sebab kepemilikan harta. Nah, sekian materi dari kita kali ini Tentang harta dalam pandangan Islam. gitu. Kita bakalan ketemu lagi di podcast selanjutnya ya, Sef. Iya, benar. Dadah. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.